Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, para asatidz, para ustaz, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus pengurus DKM Masjid Baitur Rahim, Bapak Haji Amirullah, Wakil Ketua DKM Bapak Haji Ahmad Yani Lubis, Dewan Asyatidz Dr. Muhammad Hudel Versi MA, dan juga yang tidak lupa saya muliakan Al-Ustaz Makrami, Ustaz Ahmad Faiz, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan rahmat Allah tercurah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang Allah turunkan rahmatnya dengan turunnya hujan, kita dapat masih kuat untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke masjid ini. Ini sebagai tanda bukti bahwasanya kita termasuk orang-orang yang terikat dengan masjid. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang keluar balik, keluar masuk ke masjid dalam rangka ibadah kepada Allah, saksikan fashhadu anna hadzal iman. Saksikanlah dia adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan hari ini yang kita kumpul di pagi hari yang begitu mendingin ya, cukup sahdu ini. Mudah-mudahan kita disaksikan, bukan hanya disaksikan oleh manusia yang kumpul hari ini. Pagi hari ini kita disaksikan oleh malaikat-malaikat yang mencatat kita. Dari mulai fajar tadi sudah datang malaikat mencatat apa yang sudah kita kerjakan, menutup malam hari kita. Dan hari ini malaikat juga mencatat, menyiapkan catatannya untuk menutup catatan awal start kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan catatan amal kita malam hari baik. Begitu pula nanti diawali catatan menuju ke siang hari akan baik. Inilah modal kita untuk hidup di dunia. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa saya sampaikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diakui oleh beliau. Mudah-mudahan kita yang termasuk umatnya yang tercatat, yang dirindukan oleh Rasulullah kelak nanti, termasuk yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin.
Masyaallah muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin ini para asatidz, para ustaz, para guru-guru. Saya datang ke sini untuk dalam rangka silaturahmi. Diundang oleh Ahi dan Bapak Haji Ahmad Yani Lubis untuk datang ke kampungnya. Jadi bukan suruh ceramah ini sebetulnya. Insya Allah kampung sini udah alim semuanya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada bahasa yang kurang enak, kurang pas, semua dimaafin ini. Ini karena nyebrang tol. Jadi saya ini dari kampung Cilangkap berangkat. Alhamdulillah dengan izin Allah walaupun hujan, tapi kita bisa kumpul juga di masjid yang mulia ini dalam rangka satu hati sebetulnya, latihan iman. Jadi satu hati ke iman. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita yang hadir hari ini di masjid ini adalah manusia-manusia pilihan. Manusia pilihan. Karena hari ini benteng untuk menjaga keimanan kita, menjaga agama kita di kampung yang kita cintai ini adalah al-masjid. Jadi untuk menjaga keimanan ini umat Islam yang ada di kampung ini, kampung hutan, udah kampung hutan. Kalau sekarang udah gak hutan lagi, nggak berapa saya lihat ini, udah banget. Di kampung hutan ini, kalau nggak ada masjid, rusak. Jadi benteng keimanan ini ada di masjid. Jadi kalau masjidnya makmur, masjidnya ramai, penuh jamaahnya, yakinkan kampung ini penuh dengan rahmat Allah. Nah ini kan tinggal tugas kita, tugas DKM, tugas jamaah yang lain. Yang hari ini hadir, yang usianya 40 ke atas ini, banyakkan 40 kan? Yang di bawahnya kemana? Masih ngomong, mungkin akan tidur hari ini. Yang paling nikmat itu hari ini tadi hujan, hari Minggu hujan. Bagaimana nikmat? Tapi kalau orang-orang yang punya iman, panggilan masjid itu tidak ditinggalkan momentum sholat subuh berjamaah di masjid ini. Ini yang paling penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis riwayatkan bahwasanya orang-orang yang sholat Isya berjamaah di sholat Isya ini, kalau orang-orang yang istiqomah sholat Isya berjamaah, kata Rasulullah, apa yang bilang, apa ganjaran seolah-olah dia melaksanakan ibadah setengah malamnya. Bayangkan, sholat Isya berjamaah sama seperti ibu bapak sholat tahajud sepanjang setengah malam, dari Isya sampai jam 12 itu sholat. Cukup sholat Isya berjamaah. Bagaimana kalau misalnya sholat subuh berjamaah? Lebih dahsyat lagi. Ibu datang dari rumah, bapak datang dari rumah, sholat ke masjid berjamaah. Apa ganjaran yang Rasulullah janjikan? Seperti dia sholat sepanjang malam. Jadi Bapak Ibu ini hari ini yang sudah datang sholat berjamaah subuh, ini sama halnya kita sudah melakukan ibadah mulai sholat Isya dilanjutkan sampai sholat subuh. Sekarang kalau kita hitung-hitung, kuat nggak Bapak Ibu sholat sepanjang malam? Bu, nggak berhenti-berhenti. Kuat nggak nih? Dari Isya sampai subuh nggak berhenti-berhenti sholat, kuat nggak? Sholat tarawih aja pada kos-kosan. Iya, sholat tarawih yang 20 rakaat sih berapa? 20 rakaat aja udah nawar-nawar sekarang. Anak-anak sekarang nawarnya berapa? Udah dari yang pendek-pendek.
barang siapa yang bisa istiqomah sholat subuh berjamaah datang ke masjid, sama halnya dia melakukan ibadah sepanjang malam. Itu kan dahsyatnya orang-orang yang istiqomah datang ke masjid. Maka orang-orang yang terikat dengan masjid, yakinkan dirinya akan termasuk ahli surga. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli surga. Bapak Ibu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, sedikit saya pengen ngobrol saja sebetulnya. Ngobrol ya Pak. Jadi gak usah serius-serius, kalau serius ntar pada ngantuk lagi. Apa sih amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdalu? Amalan apa yang paling utama? Dalam satu riwayat yang lain, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawaban Rasulullah? As-salatu khamsu ala waqti. Cukup sholat 5 waktu, tepat waktu, di waktu. Jadi Allah itu suka dengan orang-orang yang sholat tepat waktu. Sekarang kalau kita hitung-hitung, amalan yang rutin yang harus kita kerjakan. Amalan harian kita ini adalah sholat. Kalau tahunan apa yang diwajibkan? Nanti Ramadan, puasa di bulan Ramadan, itu pun 1 bulan. Nanti ada waktunya. Ada lagi nanti yang diwajibkan oleh Allah untuk zakat, itu juga setahun sekali. Biasanya nanti lebaran ini zakat fitrah, itu nggak seberapa kan? Adakah ibadah yang setahun, yang seumur hidup yang diwajibkan oleh Allah kepada umatnya? Ada. Apa Pak? Haji. Itu juga catatan jika mampu. Apalagi sekarang mau haji berapa tahun? Sudah lewat 20 tahun yang kemarin saja, yang gara-gara COVID. Allah kasih COVID mundur. Yang harusnya berangkat sekarang udah geser hampir 5 sampai 6 tahun lagi. Mudah-mudahan yang sudah datang masuk orang-orang yang dapat panggilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kembali. Jadi masjid ini adalah benteng buat kita. Kalau masjidnya makmur, masjidnya ramai dengan kegiatan ibadah, yakinkan kampung itu aman. Kampung akan aman. Tapi kalau masjidnya sepi, hanya bangunannya saja dipertanyakan. Maka sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengembangkan dakwanya adalah dengan membangun masjid. Mana masjid yang pertama dibangun? Masjid Kuba. Sampai-sampai apa yang Rasulullah memberikan dalam satu riwayat dikatakan, barang siapa yang datang ke masjid Kuba dalam kondisi suci dari rumahnya, dalam kondisi wudhu, datang ke masjid Kuba, dia sholat 2 rakaat di masjid Kuba, apa ganjarannya? Kata Rasulullah, dia akan sama halnya dia melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Cukup datang ke masjid Kuba dapat pahala umrah. Kalau kita gimana nih? Masih di Kuba kan jauh. Gimana? Dapat nggak kita nanti ibadah yang sama seperti kita ibadah di masjid Kuba? Ada Pak. Di Indonesia ada. Jangan di Indonesia, di kampung kita juga ada. Di mana tempatnya? Ini Baitur Rahim. Di Masjid Baitur Rahim, Bapak Ibu mau mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh, cukup sholat 2 rakaat. Hajinya sempurna, umrohnya sempurna. Kapan kata Rasulullah? Ntar nih, habis sholat, habis kita sholat subuh nih, dikata kondisi zikir kepada Allah, itikaf kita hari ini. Nunggu sampai
Karena kalau udah keluar jalan-jalan nih, batal. Mumpung masih ada di masjid, sholat 2 rakaat, dapat ibu ibadah haji dan umroh pahalanya. Itu kan luar biasa. Kalau di rumah bisa nggak? Ya nggak bisa. Ini benteng. Ini Bapak Ibu nanti di kesempatan nih, kalau ada pengajian kuliah subuh itu sebetulnya kesempatan apa? Kesempatan kita setelah melaksanakan ibadah umroh pahalanya dan haji di Masjid Baitullah, datang makanya kan gitu. Dan coba kalau sekarang berangkat haji umroh, berapa umroh dan usaha haji, berapa biayanya? Berapa sekarang? 30 juta kan gitu kan? 20 juta Pak. Belum tenaganya, belum fisiknya kan gitu kan? Belum tentu umrohnya sempurna. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Kadang banyak yang salah kan gitu. Karena sekarang kan banyak ibadah umroh bukan buat ibadahnya, buat ngetrennya kan gitu. Gaya saya udah umroh kan gitu. Nah, kalau belum punya dapat rezeki, tapi mudah-mudahan dengan kita sholat nanti setelah kita duduk di masjid ini, ditenangkan hati kita, mudah-mudahan nanti Allah panggil untuk datang ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang paling penting. Maka kata Rasulullah, masjid ini adalah Baitullah. Jadi rumahnya Allah itu adalah masjid. Baiti min buyutil ardi al-masjid. Jadi rumahnya Allah di permukaan bumi ini adalah di masjid. Makanya orang-orang yang terpanggil terpaut dengan panggilan azan ke masjid itu bukan yang manggil muadzin. Memang suaranya muadzin, tapi kalau kita sadari yang manggil siapa? Allah. Sama dengan ibadah haji. Ibadah haji yang manggil siapa? Manusia kan seperti itu. Tapi pada hakikatnya ada Allah yang manggil kita untuk ibadah haji. Nah, oleh karena itu yang perlu kita perhatikan hari ini adalah bukan ibadahnya yang banyak hari ini. Mulai hari ini yang kita fokuskan adalah bagaimana ibadah kita mempunyai nilai kualitas. Bapak Ibu, kualitas. Apa artinya kualitas? Harus punya nilai yang lebih baik dari kemarin. Sholat kita hari ini harus lebih baik. Kan itu. Itu termasuk orang-orang yang beruntung. Makanya alhamdulillah hari ini saya sempatkan, saya paksakan harus datang hari ini ke Masjid Baitullah ini dalam rangka untuk silaturahmi. Karena belum tentu besok, minggu depannya lagi, dan tahun depannya lagi, belum tentu saya bisa datang ke sini. Ini kan kehidupan. Jadi kesempatan yang baik ini saya diundang sini, datang ke sini. Gak mungkin saya datang sini ujuk-ujuk kalau gak ada asbab. Karena ada asbab sinilah saya bisa datang ke masjid ini, sholat bareng-bareng jamaah hari ini. Ini yang harus kita pegang. Jadi kualitas ibadah kita perhatikan sekarang. Bagaimana ibadah yang perlu diperhatikan? Gak usah yang lainnya. Kita fokus kepada ibadah harian kita. Mana? Sholat. Sholat harus diperbaiki. Kenapa? Karena kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabul 'abdu bi yaumil qiyamah, nanti sholat. Nanti yang pertama kali ditanya amalan-amalan yang lainnya adalah sholat. Nggak ngaji dulu, nggak haji dulu, nggak umroh dulu. Yang ditanya apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, maka baik amal yang lainnya. Kalau sholatnya rusak, sholatnya nggak benar, asal-asalan sholatnya, maka sholatnya juga rusak. Apalagi sholatnya Senin Kamis. Ada yang masih sholatnya Senin Kamis? Masih ada ya? Mudah-mudahan besok udah. Kalau Senin Kamis kita ganti ya, sholat puasa. Kita ganti buat puasa. Sholatnya jangan Senin Kamis.
Ganti. Nah, bagaimana supaya sholat ini baik? Maka janji Allah, qad aflahal mu'minun. Kita termasuk orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang beriman. Tapi dilanjutkan ayatnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa orang-orang yang beriman yang termasuk beruntung? Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Pertanyaan saya hari ini, Bapak Ibu hari ini sholatnya khusyuk kan? Insya Allah. Sekali lagi, sholatnya hari ini masih kebayang hujan kan? Masih pikiran kasurnya gak enak tadi. Jadi kalau khusyuk itu gimana khusyuk? Fokus. Nah sekarang kita membangun bagaimana sholat kita khusyuk. Supaya apa? Kita termasuk orang-orang yang beruntung nantinya. Terkadang kita mulai sholat itu Allahu Akbar, pikirannya sudah bercapai. Boleh aja. Kalau hari ini dari sholat subuh Allahu Akbar, ya Allah gemurah ini belum dipindahin kan ini. Pikirin lagi, ya Allah ini lama amat sih kan kita bicara nih. Ini belum bikin nasi goreng, belum bangunin bocah. Itu lagi takut. Khusyuk nggak sholat yang seperti itu? Makanya bagaimana cara membangunkan sholat kita jadi khusyuk? Dimulai dari persiapan dulu. Persiapan dulu Pak. Jadi jangan ujung-ujung lantas ke masjid langsung bisa sholat khusyuk, nggak bisa. Jadi persiapan kapan mulainya kita khusyuk? Mulai kita dengan panggilan azan, dimulai dari situ bisa kita sholat khusyuk. Kalau di sini tadi pagi udah baca sholawat dulu, wah ya Allah merdu banget sholat suaranya enak. Jangan tarik selimut lagi, jadi kan banyak enak kok, kayak ini lagi bobo ini kan gitu. Ya, udah panggilan sholawat. Saya kalau di rumah kalau udah ada yang baca sholawat tinggal pas 10 menit lagi nih subuh. Jadi kalau udah ada yang baca sholawat itu alarm untuk subuh biasanya 10 menit lagi aja. Gitu. Makanya kalau ada yang biasa baca sholawat nggak ada subuh-subuh bingung. Di mana ini yang sholawat? Dicari. Jadi kalau subuh itu yang dicari siapa? Yang dicari orang-orang yang senantiasa baca sholawat. Makanya mudah-mudahan ini dibikin kesehatan yang senantiasa istiqomah manggil amin ya Allah. Udah lama wah sudah baca sholawat, udah segera. Buru-buru kita wudhu. Wudhunya dinikmati. Wudhunya jangan buru-buru itu. Nah ini proses untuk kita sholat itu bisa khusyuk. Jadi jangan buru-buru, wudhunya kita basuhkan muka kita basuhkan tangan kita sampai air mengalir dan kita rasakan kenikmatan wudhu itu sendiri. Dan satu riwayat dikatakan bahwasanya kalau orang wudhu tanpa zikir, maka yang suci apa kata Rasulullah? Yang suci hanya bagian yang dibasuh saja. Tapi kalau kita wudhu dengan sempurna dibarengi dengan zikir kepada Allah, niat yang baik, betul semuanya, maka yang suci bukan hanya yang terbasuh, tapi seluruh badan kita suci. Itu kehebatan. Dengan perbedaannya dibarengi dengan zikir. Nah ini yang perlu dipraktekkan. Jadi sebelum wudhu dan istighfar dulu, astagfirullahaladzim, baru masuk kita tahu. Nikmati air yang mengalir ke muka kita, ke wajah kita. Ya Allah, ademnya air yang mengalir. Ya Allah, tangan ini bersih dengan wudhu. Kita umat Islam ini adalah orang-orang yang paling bersih, Pak. Kita nggak pernah mandi, tapi kita sholat saja rutin 5 waktu sekali. Berapa kali kita main air? 5 kali. Paling yang nggak kebasah bedanya mandi dengan wudhu apa sih? Kepala kita basah juga, muka basah juga, paling leher dikit. Mana lagi yang nggak kebasah? Bagian badan, kan itu aja.
kaki udah dibasah. Yang kotor kalau kita aktivitas yang mana yang sering kotor? Tangan kotor, muka kotor, kaki kotor. Makanya cukup wudu dengan melakukan itu saja. Gak perlu badan, kan seperti ini. Badan kan kita tutup. Muka yang sering kebuka kena debu dan semuanya dengan wudu, insya Allah nanti ada sinar wudunya. Itu nanti di pada pasar umatnya Rasulullah akan kelihatan terpantul dengan cahaya wajahnya. Gara-gara apa? Gara-gara wudu. Nah ini yang utama. Jadi perbaiki dulu wudunya, nikmati wudunya. Setelah itu apa? Kita dengarkan azan. Nah azan ini panggilan. Jangan sampai nanti ada azan yang udah lewat aja. Kenapa lewat? Biasa. Si pulan yang azan. Ntar ada lagi yang komentar yang azan, ya ini yang azan ketua amat, hayya 'alas shalah. Makanya cari, kalau insya Allah di sini alhamdulillah yang azan suaranya enak. Jadi kalau suaranya enak itu kan semangat, alhamdulillah. Jadi tak kala azan mulai kita dalam hati kita tanamkan Allah manggil saya. Pernah nggak kalau azan bunyi bapak tergerak hatinya, ibu tergerak, Allah sudah manggil? Pernah nggak? Hanya mulut saja sudah aja, tong udah aja, kan gitu. Sholat baru. Tapi kita tanamkan hati kita, Allah sedang manggil. Kalau di kantor punya bos manggil, segera gak Pak? Ada atasan kita manggil, Ahmad, dipanggil bos, lari nggak? Lari. Lagi makan, diberhenti nggak makannya? Berhenti. Itu yang manggil siapa? Atasan kita di kantor. Sama nggak dengan kita? Sama, sama-sama manusia. Bedanya apa? Pada saat itu dia adalah atasan kita di dalam pekerjaannya. Tapi sekarang yang manggil nggak kelihatan. Di kantor ini yang manggil bos kita, kebetulan dia yang meng-ACC gaji kita. Kalau nggak di ACC sama bos nggak turun gaji kan gitu kan. Makanya kita seolah-olah harus baik di mata bos, saya harus baik, dipanggil harus cekatan, cepet kan gitu. Nah sekarang yang manggil big boss lagi, bukan hanya di perusahaan tapi big bossnya manusia, yang megang manusia. Bukan hanya ngasih rezeki saja, tapi yang memegang kehidupan manusia. Kenapa kita terkadang enggak mau segera menuju panggilan Allah? Kan seperti itu. Nah ini kan harus introspeksi kita. Jangan sampai kita udah usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tinggal dikit lagi kan gitu. Jadi kalau udah 70 tahun, 80 tahun, udah kasih banyak bonus. Masih nggak segera juga, mau kemana badan kita mau dibawa kemana nanti kan gitu. Makanya tak kala ada aja, ya Allah, Allah panggil kita, segerakan hati kita untuk, ya Allah, saya akan datang untuk memberi panggilan. Itu harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya nanti sholat kita ini bisa khusyuk. Sholat khusyuk itu nanti akan tertanamkan di dalam diri kita itu orang-orang yang sholatnya tenang, nggak buru-buru, nggak gelisah, kan gitu. Nah, jadi pada saat ajan sekali lagi kita tanamkan hati kita bahwasanya Allah sedang hayya 'alas shalah, wah sudah waktunya sholat kan gitu. Allah manggil untuk sholat. Dalam hati Allah manggil, langsung lisannya ngomong, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, segera sholat. Kenapa? Supaya nanti di otak kita, di alam sadar ini dorong buat kita untuk segera sholat. Karena kalau kita pelajari bagian otak manusia Pak, itu hanya 12% otak sadar kita. 88% ini adalah otak di bawah sadar kita. Sekarang yang kita lakukan apa? Yang sering kita lakukan hanya yang 12%. Jarang kita melakukan yang 88%.
88%. Otak di bawah sadar. Kapan kita sering melakukan aktivitas di luar sadar kita? Saya tanya Bapak Ibu, kalau dikejar anjing nih, belakang ada anjing, depan ada tembok, bisa nggak loncatin tembok? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Fokus satu, selamat dari anjing. Dia nggak lihat ke depan ada tembok, dia nggak lihat di depannya ada jurang, dia loncat, dia naik, contohnya dia udah sampai. Kenapa saya sampai bikin tank orang? Kenapa? Satu fokus. Itu bukan dengan memori sadar yang 12%, tapi di bawah kekuatan alam sadar kita bisa melewati batas ini. Nah begitu juga sholat nanti. Tak kala ibu bapak sholatnya masih menggunakan alam sadarnya, maka pada saat mulai Allahu Akbar, maka tercabanglah pikiran sana sini. Berapa? 5-9 cabang dipikirin. Kan itu masalahnya. Kenapa kita gak pernah khususi? Karena sholatnya sebelum kita sholat ini kita masih berpikiran A, B, C, D kan gitu kan. Dapur masih dipikirin yang ibu-ibu, bapak masih mikirin kerjaan belum selesai. Masih banyak pikiran. Mulai takbir Allahu Akbar, yang harusnya fokus ke Allah, berhadapan dengan Allah, kita masih bercoba mikirin pekerjaan, mikirin yang lainnya. Itu yang seharusnya hari itu kita sisihkan dulu atau kita singkirkan dulu, kita pisahkan. Ini kuncinya kan seperti di sini. Makanya supaya kita dapatkan momentum kita bisa sholat khusyuk itu, dapatkan momentum bagaimana alam sadar kita timbul pada saat kita ibadah sholat. Tadi sudah aja, lanjut kita datang ke masjid, ketuk ke masjid, baca doa. Apa doanya? Allahumma tahli abwaab rahmah. Ya Allah, bukakan rahmat. Itu enak tuh, Pak. Kita mohon pada Allah, baca doanya, masuk, baca doa. Supaya apa? Rahmat turun pada saat langkah pertama kita masuk. Tunggu sebelum sholat, kalau jangan santai. Sholat tahiyatul masjid, sempatkan sholat tahiyatul masjid. Ini kan yang dianjurkan. Tanpa batas, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Jangan sampai nanti Idul Fitri sholatnya di lapangan, datang langsung sholat karena kebiasaan di sholatnya di masjid kan gitu kan. Sholat belum terbit matahari, sholat apaan? Allahu Akbar. Saya sering lihat itu sholatnya di lapangan, datang jauh masih 5:30, datang pada sholat. Di sholat apa ini? Di masjid bukan dapetin pahala, dosa iya kan gitu. Kenapa? Karena sholat di waktu-waktu yang diharamkan karena tanpa asbab. Beda dengan kita sholat nanti sholat Idul Fitri, Idul Adha ke masjid kan itu kan. Ya sudah, kalau kita masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid. Dapat. Beda kalau sholat di lapangan jangan nanti langsung duduk ikut takbir. Tapi kebanyakan kita nggak tahu, kita mau ngikutin. Ada yang sholat, saya ikut sholat aja 2 rakaat. Aja sholat apa kan? Nggak tahu. Kita ya, Pak ya. Itu yang perlu perhatikan. Dan sekali lagi, apa yang harus kita tanamkan tadi setelah mulai kita persiapan untuk sholat diri. Nih kalau lagi qomat itu kita dengar itu, benar ya? Jadi panggilan aja, panggilan iqamah kita dengerin, kita simak. Ya Allah, itu kalau kita renungkan dalam hati kita sejenak aja, ya Allah itu luar biasa dahsyatnya hubungan itu. Baru mulai nanti ikuti imam mulai takbir Allahu Akbar. Sebelum takbir kita rilekskan badan kita dulu, jangan tergesa-gesa sholatnya. Makanya pada saat sudah dipanggil untuk berdiri, diri.
diri, langsung kita refleksikan tubuh kita, siapkan diri kita, kita mau menghadap Allah. Tanamkan pada saat kita berdiri dengan rileks, dengan enak, kita tanamkan dalam pikiran kita bahwasanya hari ini saya ingin berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Makanya sholat itu merupakan mi'rajul mukminin. Ya Pak. Kalau kemarin Nabi kan Isra Mi'raj. Nah, bagaimana kita mengikuti jejak Rasulullah? Ya, kita ini dengan ibadah sholat kita sudah melakukan mi'rajul mukminin, langsung berhadapan dengan Allah. Sudah tetapkan pada mulai takbir Allahu Akbar, pada mulai kita takbir Allahu Akbar, maka tanamkan saya sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau perlu tolong sebentar sebelum kita mau mulai sholat. Tujuan apa perlu? Tadi banyak yang kita lihat, kita hilangkan fokus kita supaya tidak banyak terganggu mata kita kan itu. Perlukan sebentar, kita fokuskan. Saya ingin berhadapan dengan Allah. Allahu Akbar. Pada saat kita sudah ucapkan lafaz Allahu Akbar, baca kita baca doa intinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Inni wajah wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dipahami artinya kalau mau sholat khusyuk. Sholatku, matiku, kan itu kan hidupku karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti terbuat kita semangat sholatnya. Gak ada keinginan sholat kayak malas-malasan. Gak ada. Ada kira bahwasanya saya hari ini berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla pada saat sholat. Itu yang harus dijaga. Nah sekarang Bapak Ibu kalau dipanggil sama atasan kita atau yang paling tua lah, kita dipanggil, gimana perasaannya? Senang? Takut? Dua. Kalau dipanggil atasannya dua, senang sama takut. Senang mudah-mudahan dikasih bonus, takut kalau ada kesalahan. Makanya ibadah juga harus begitu. Kalau ilmu tasawuf katakan al-khauf wal ju'. Jadi kalau kita sholat atau ibadah, kita ada timbul rasa al-khauf, takut apa? Takut sholat kita, takut ibadah kita tidak diterima Allah. Tapi harus ditanamkan rasa al-ju', harapan bahwasanya harapan sholat hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus seimbang. Sama dengan kita hadapan dengan manusia, dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh manusia atasan kita akan ada rasa khawatir. Ya Allah, mau dipanggil apa tadi? Mau dikasih apa? Kalau kasih bonus, alhamdulillah. Karena sampai juga pada saat kita berhadapan Allah, kita posisikan Allah ada di depan kita, hadapkan kita hadap Allah, maka yakinlah kita tidak akan sembarangan sholat kita. Itu saja. Baik, sampai jam berapa saat? Sampai jam berapa nih? Oh, sampai subuh. Soalnya ini hujan ya. Lanjut nggak Pak? Bu, lanjut nggak Bu? Lanjut nggak nih? Mau ngapain pulang? Hujan lagi. Tunggu aja sini. Nah, tunggu sampai sholat sunnah 2 rakaat. Supaya pulang-pulang saya habis umroh. Itu di mana? Itu di pahalanya. Pahala. Saya habis sholat subuh berjamaah. Tuh, apa pahalanya tadi saya bilangin sama saya seperti sholat semalam hari katanya. Habis pulang-pulang ditanya nanti dari mana Bude, di mana Po, di mana Nyai. Saya habis umroh. Di mana? Itu enak ya Pak? Enak. Itu kita harus bantu.
Jadi kalau kita ibadah senang, itu insya Allah Allah cukupkan kehidupan kita. Jangan ngeluh saja pada saat susah, ngeluh minta sama Allah, kan gitu kan. Pada saat senang dia lupa. Makanya ibadah itu kapanpun, kondisi senang, kondisi susah, kita nikmatkan ibadah itu. Kenapa? Karena semuanya susah, senang adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disangka orang yang dikasih rezeki yang banyak itu bukan ujian Pak. Yang gak bisa tidur sekarang orang yang punya duit atau yang gak punya duit Pak? Yang gak punya duit wajar, gak punya duit bingung, besok makan apa gitu. Tapi yang kurang ajar ada udah duitnya banyak, berjuta-juta, di banknya banyak, dia bingung gak bisa tidur. Kenapa gak tidur? Ini bagaimana nanti duit saya, kan itu kan? Bagaimana nanti kesehatan saya? Tidak tawakal kepada Allah. Ujian juga. Tapi orang-orang yang menikmati syukur nikmat Allah, kapanpun diberikan susah ya udah. Wah ini memang susah, kita nikmati tidur. Ya waktunya tidur tidur. Yang punya rezeki lebih ya sudah waktunya untuk kita tidur, kita tidur. Pasrahkan semuanya. Karena kalau sudah Allah menghendaki semuanya gampang dicabut kan gitu. Jangan karena harta yang banyak. Jiwa kita juga kalau Allah sudah waktunya jalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Gak bisa diulur. Dia pulang dari sini nih, gua dari masjid. Kalau Allah sudah panggil malaikat Israil datang, mati nggak? Mati Pak. Kan gitu kan? Itu batasan hidup kita. Sekali lagi hidup kita ini berjalannya lurus terus, bukan seperti bola yang melingkar, bukan. Jalan kita ini dari hari ini terus sampai kapan nanti? Sampai malaikat Israil datang menjemput kita. Nah itu yang jadi permasalahan kita adalah sudah siapkah kita tak kala malaikat Israil datang menjemput kita? Bukan kematian yang kita takutkan Bapak Ibu. Kalau kematian itu memang sudah haknya Allah, kita akan pasti mati. Bapak duluan, ibu duluan, saya belakangan, kan itu kan bisa. Saya bisa duluan, bapak belakang. Bisa nggak? Bisa, itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jadi masalah adalah tak kala kita sudah mati, Allah hidupkan kembali. Allahul ladzi khalaqakum summa yumiitukum, kan gitu. Summa razaqakum. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumiitukum summa yuhyikum. Allah hidupkan kita, Allah ciptakan kita, Allah kasih rezeki kita, Allah kasih rezeki kita. Jadi rezeki itu bukan duit doang, Allah kasih rezeki kita. Setelah itu apa? Summa yumiitukum, Allah matikan kita. Nanti mati di surga. Nah, berikutnya apa? Summa yuhyikum, Allah kembalikan hidup lagi. Nanti dihidupkan kembali. Yang jadi masalah kita adalah bukan kematian, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita menghadapi kehidupan setelah kematian. Sudah ada alarm. Alhamdulillah. Nah makanya orang yang beruntung nanti siapa? Orang yang beruntung adalah 3 hal yang menginvestasikan hidupnya di dunia ini itu untuk akhirat. 1, apa Pak? Punya ilmu digunakan buat kebaikan. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh kita. Kan gitu kan? Itu 1. Ustaz, saya nggak punya ilmu banyak. Bagaimana saya bisa untuk ngasih ilmu? Nggak usah mikirin kayak pengajian gede ini, nggak usah. Ibu bapak punya anak, punya cucu, ajarin tuh anak cucu sholat, ajarin anak cucu sholat. Insya Allah kalau bapak ibu ajarin tuh anak sholatnya benar, nanti dia terus sampai gede sholat. Yang guru pertamanya siapa? Ibu bapaknya. Dapat nggak amal soleh? Dapat. Tuh ilmu yang nafi. Ajarin Pak. Jangan langsung diserahin. Belajar sholat sama ustaz. Yang banyak amalnya siapa ya? Ustaznya, bapaknya nyerahin doang. Ajarin bapaknya dulu, nanti pas benerin baru ke ustaz. No, baru belajar sama ustaz. Tapi dasarnya siapa yang ngajarin? Orang tuanya.
Ibu ajarin anaknya, ikro dulu, ajarin alif bata. Saya baru bisa itu. Ya udah ajarin alif bata dulu sampai apa? Sampai ngejak, nanti pas benerin datangin ke ustadz supaya makhrajnya benar, tajwidnya benar, kan gitu. Tapi dasarnya yang ngajarin orang tuanya supaya apa? Orang tuanya punya amal ilmu yang bermanfaat. Itu kuncinya. Jadi punya peluang besar. Yang kedua, bapak ibu punya anak segini, sedekah jariyah, punya rezeki, jangan pelit, keluarkan. Kapan? Yang bagusnya. Dalam satu riwayat, bapak ibu datang ke masjid nih, subuh-subuh sebelum subuh, ibu taruh tuh di kotak amal tuh 10.000, 5.000, nggak ada duitnya, 2.000, 2.000, nggak ada juga ya udah 1.000 tong, kan itu kan? Istiqomah setiap pagi. Allah, malaikat sedang nunggu bapak ibu itu dicatat tuh, didoain, ya Allah. Mudah-mudahan ini orang jadi orang-orang yang kaya, rezekinya diluasi. Ada yang punya duit banyak, datang ke masjid lupa. Kenapa lupa duitnya? Gak ada yang kecil ngomongnya. Kapan mau ibadahnya? Gak ibadah lupa. Kan gitu kan? Sekarang gak ada jawabannya. Saya gak mau duit kecil. Sudah ada aplikasi ya Pak? Ada. Udah kirim pagi-pagi mau jalan ke masjid. Saya kirimkan ke rekening bendahara masjid plan 1 juta gitu. Kalau gak ada uang kecil udah pakai transfer zamannya kan gitu. Jadi udah gak ada alasan masuk ke kotak lagi. Yang duitnya banyak, yang duitnya dikit ya sudah, datang ke masjid ada 5.000, masukin 5.000. Doa malaikat hari itu sedang menyebut, ya Allah ini akan jadi orang-orang yang rezekinya akan ngalir terus. Itu hebatnya umat Islam datang pagi-pagi. Jadi orang-orang yang hari ini datang pagi-pagi, datang untuk ibadah sholat subuh berjamaah, itu pahalanya luar biasa, kemuliaan kita, dan dijamin oleh Allah kehidupan kita untuk satu hari itu. Coba ya. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi udah ada udah ada alarmnya. Udah, kalau ada yang mau nanya silakan sebentar. Tapi nanyanya jangan pakai susu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau nanya dulu silakan. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, saya nggak punya kewajiban untuk jawab. Ya kalau tidak ada, mudah-mudahan inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi saya ngajak, ayo masjid ini punya siapa Pak? Punya wakaf. Berarti kalau punya wakaf punya siapa? Umat orang umat muslim yang ada di lingkungan ini. Berarti siapa yang harus membangun merapikan ini? Ya umat Islam. Orang yang wakaf itu sudah beruntung kalau masjidnya ramai. Dia sedih kalau ngeliatin masjidnya, ya Allah udah wakafin tanah gua hari ini belum juga ada yang sholat. Sedih gak? Sedih ya Pak ya. Makanya kita nih yang gak bisa wakafin tanah, kalau orang tua dulu mah enak, amalnya banyak Pak. Mau tanah 2 tahun belum jadi masjid, udah punya modal tuh, modal investasi akhirat kan. Nah kita mau investasi tanah dari mana buat masjid udah sempit kan gitu kan. Ya susah. Orang tua kita mah enak, yang hari ini sudah menginfakkan, mewakafkan tanahnya buat masjid. Tugas kita hari ini adalah mengisi masjid ini supaya jadi mulia. Kan gitu, ramai. Bapak juga ikut sama nanti, jangan ibu saja yang datang ke masjid, aja anak-anaknya yang muda nih supaya ramai. Tujuan Bapak, dan kan Bapak Ibu mau selamanya di sini. Nah, kalau Ibu Bapak Ibu nggak ada, siapa yang mau gantiin? Kita ganti generasi yang baik, yang mudah-mudahan kita ajak pelan-pelan, insya Allah dengan cara yang baik. Gak usah ditakut-takutin anak kita. Kadang nggak zamannya nanti, kalau ditakutin gak bakal datang. Ada anak kecil datang ke masjid, diomelin mulu, datang gak bisa. Gak bakalan datang Pak, diomelin nongkrong di belakang gitu. Nah kalau datang, dia masih main, biarin kan gitu kan. Tapi kita ingetin, kita kalau lagi sholat jangan main, barisan di belakang diatur. Kalau sudah selesai, emang zamannya lagi main, dia kuat main lagi, biarin, udah selesai kan gitu kan. Insya Allah nanti kalau dia sudah terbukas kakinya, ada saksi di masjid ini, besok pas sudah dia sadar, dia udah gede, dia balik lagi ke masjid ini, masih istiqomah, gantiin kita nih yang tua-tua. Nah gitu. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Mau nanti yang udah tua, kalau udah tua susah Pak, malu ya.
saya mau datang ke masjid mampu. Nah yang kedua nih, kalau udah ada jamaah yang kami sadar, udah mulai sadar dapat hidayah datang ke masjid, jangan dialu-aluin. Kebanyakan kita kan mulutnya julid, tumben datang ke masjid, dia balik lagi besok. Udah mulai gitu, ya. Dan kalau ada yang datang nih, alhamdulillah, Pak, sini samping saya, itu dirangkul, diajak, kan gitu. Supaya apa dia datang ke masjid ini nyaman, disambut siapa tuan rumahnya, kan panitianya itu dekatnya tuannya. Jangan datang jamaah baru langsung lagi, ya Allah ini tumben, alhamdulillah, ngomongin, ya udah besok kan, wah kamu datang ke masjid. Ya, jadi ini tugas kita panitia masjid ini untuk menjemput tamu-tamu Allah yang datang ke masjid. Ya saya kira itu saja, mudah-mudahan mohon maaf apabila ada bahasa saya yang kurang berkenan, yang kurang pas. Sekali lagi karena ini sama-sama kita, ini nasihati diri saya juga Bapak Ibu, nasihatin saya dulu. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa, mudah-mudahan hari ini Allah beri keberkahan buat kita, Allah panjangkan umur kita dalam pertobatan dan nasihat Ta'ala, diberi kesehatan, dimurahkan rezeki yang Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah al-'azim al-halim. La ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardh wa rabbul 'arsyil karim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ism wal fawza bil jannah wal najata minan nar. Allahumma la tad'a' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hal yang perlu saya sampaikan pada pagi ini pertama kali beberapa waktu yang lalu kita buat channel YouTube ya, untuk masjid Baitul Rahim. Jadi Masjid Baitul Rahim channel. Hari ini pertama kita upload, tapi masih bertahan karena yang subscribe itu baru 45 orang. Kalau orang baru 45. Jadi batas minimal itu 50 baru bisa live. Jadi sekarang ini masih mentah dulu baru di-upload. Bapak-bapak yang nanti kegiatan-kegiatan Masjid Baitul Rahim ini kita masukkan semua ke dalam channel YouTube Masjid Baitul Rahim. Demikian, lebih kurang mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah disiapkan untuk konsumsinya. Silakan. Itu, tapi ini belum.